Negeri Sukabumi Selatan, Jakarta Barat dikejutkan dengan ancaman teror bom. Penutupan jalan akibat pembangunan dua ruas jalan layang nontol, ruas Antasari Blok M dan ruas Kampung Melayu Tanah Abang rencana akan ditutup. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Ratna Sartika dan inilah Liputan BES. Sejumlah ancaman bom dan temuan paket mencurigakan masih mengintai ibu kota. Di Jakarta Barat, sebuah sekolah dasar negeri diancam bom melalui telepon misterius. Sejumlah siswa dan guru panik dan merasa ketakutan setelah mendengar kabar tersebut. Kamis 24 Maret 2011, ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Sukabumi Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan ancaman teror bom. Akibatnya, puluhan siswa terkejut dan sejumlah guru sempat kewalahan memulangkan siswa dari dalam sekolah tersebut. Ancaman teror bom ini terjadi setelah seorang staf tata usaha sekolah menerima ancaman bom sebanyak 3 kali dari seorang pria yang mengaku Abdul Aziz. Dalam sambungan telepon tersebut, sang pelaku mengatakan telah menempatkan 2 bom di lokasi berbeda, yakni di ruang kelas di lantai 3 dan ruang kantor. Iya, kita nerima telepon sekitar jam 12-an. Kata telepon itu, sekolah itu sudah ditaruh bingkisan berupa bom. Terus? Saya tanya, visinya apa Pak taruh bingkisan itu? Kemudian dia jawab, saya cuma hanya ngasih kejutan untuk wilayah Jakarta Barat, yang gitu aja. Usai mendapatkan laporan ancaman teror bom tersebut, petugas dari Polsek Kebonjeruk dan tim Gegana langsung melakukan penyisiran. Namun tidak ditemukan adanya benda mencurigakan ataupun bom. Dari Jakarta Barat, tim Liputan BES TV mengabarkan. Guna melancarkan pembangunan jalan layang atau flyover non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, sejumlah ruas jalan pada jalur proyek akan ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena ada aktivitas pemasangan fondasi jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang selama 3 bulan mendatang. 22 November 2011, Pemda DKI Jakarta membangun 2 ruas jalan layang non-tol, ruas Antasari Blok M dan ruas Kampung Melayu Tanah Abang. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas PU DKI Jakarta, pembangunan jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang diproyeksikan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas hingga 30% di kawasan Kasablanka, Kuningan, dan Karet. Jalan layang non-tol yang diproyeksikan sepanjang 2,3 km ini baru akan dilakukan pembangunannya sepanjang 1,8 km, yaitu Jalan Satrio hingga Jalan Mas Mansur, sedangkan kawasan Pondokopi dan Tanah Abang sepanjang 5 km masih dilakukan tendernya. Jalan layang ini juga berada 12 meter di atas tanah. Untuk bagian atas terowongan Kasablanka dinaikkan hingga 20 meter karena adanya monorel. Kedua proyek jalan layang non-tol ini diperkirakan akan selesai menjelang akhir 2012. Dampaknya, akses jalan menuju Jalan Profesor Satrio ditutup mulai 25 Maret 2011. Hal ini dilakukan guna dilakukannya pengeboran pile untuk menanam pile cap di dalam tanah sebagai penguat pondasi tiang panjang. Ada sekitar 40 titik bor pile yang akan dikerjakan untuk jalan layang non-tol jurusan Kampung Melayu Tanah Abang. Ya, saya sih setuju-setuju aja demi memperlancar pekerjaan jalan ini ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan ditutup semua. Kalau ditutup semua kan ya repot juga, kasihan orang kan jalan kan. Kira-kira kalau penutupan nanti dilakukan tanggal 25 Maret itu seperti apa nih kalau bisa ditutup? Waduh, tambah macet lagi ya. Karena kan jalan cuma satu jalur nih. Jadi ya dikasih alternatif lah. Lalu lintas biar ngatur supaya nggak macet tuh gimana gitu aja. Namun penutupan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tidak semuanya, dan pemerintah telah merancang 8 jalur alternatif untuk menghindari kepadatan kendaraan lalu lintas. Sementara 3 ruas jalan yang rencananya akan ditutup yaitu samping Jalan Layang Sudirman yang mengarah ke arah Jalan Satrio, lalu jalan samping Underpass Kasablanka dari Jalan Satrio ke arah Jalan Rasuna Shahid,
dan jalan samping Underpass Casablanca dari arah Jalan Rasuna Said ke Jalan Satrio. Lalu bagaimana tanggapan para pengguna jalan? Apakah nantinya pembangunan ini dapat mengurangi kemacetan atau kemacetan semakin bertambah? Tim Liputan mengabarkan. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day menjadi salah satu alternatif tempat untuk berolahraga bagi masyarakat DKI Jakarta. Kini, setiap minggunya kawasan Sudirman Tamrin diramaikan dengan berbagai aktivitas seperti bersepeda, jogging, dan bermain bersama keluarga. Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta, khususnya di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin dilaksanakan hari Minggu terakhir setiap bulan. Namun sejak Juni 2010 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah frekuensi pelaksanaan Car Free Day ini menjadi sebulan 2 kali karena masyarakat memberikan antusias yang tinggi terhadap program ini. Di mana hanya pejalan kaki dan masyarakat yang bersepeda yang boleh memasuki jalan tersebut, kecuali angkutan umum dan busway masih bisa tetap beroperasi. Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta berlangsung selama 4 jam, yaitu dimulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendapat dan antusiasme masyarakat terhadap program Hari Bebas Kendaraan ini? Depannya sih diharapin lebih sering, nggak cuma hari Minggu aja, hari Sabtu. Satu minggu lah ya. Satu minggu. Bebas polusi. Apanya sih ya jalur sepeda untuk sepeda, jadi biar agak yang pengendara sepeda itu bisa enak ini parkirnya. Demi terjaga tertibnya program Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pihak kepolisian turut berpartisipasi dalam acara ini. Dengan diadakannya program Car Free Day ini, diharapkan dapat mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan BES TV mengabarkan. Menjelang ujian akhir nasional tingkat SMA, pemerintah mengadakan tryout terakhir guna memberikan gambaran dalam menghadapi ujian akhir nasional pada tanggal 18 April 2011 mendatang. Dengan adanya tryout terakhir ini, para siswa diharapkan sudah siap untuk menjawab soal-soal ujian. Tryout terakhir ujian nasional diadakan pada tanggal 4 April 2011. Tryout ini dilaksanakan selama 5 hari dari hari Senin hingga Jumat. Dengan diadakannya tryout terakhir ini, diharapkan kepada siswa-siswi SMA telah memiliki gambaran untuk menghadapi ujian nasional yang akan dilakukan pada tanggal 18 April 2011 mendatang. Selain siswa, para guru pun diharapkan sudah memiliki gambaran dalam melaksanakan pengawasan saat ujian nasional berlangsung. Seperti pada salah satu SMA negeri di Jakarta yang menjalankan tryout terakhir ini, terlihat sangat tertib, mulai dari siswa serta pengawasnya. Pada saat proses tryout berlangsung, para peserta ujian diharuskan untuk menaruh tasnya di luar kelas. Hal ini ditujukan agar menghindari kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Tryout ini anak-anak sudah punya gambaran, sehingga akhirnya
ujian nasional nanti mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Soalnya itu kita ada 5 paket, A, B, C, D, E, dan sesuai dengan ujian nasional itu sendiri. Ujian sekolah kita standar nilainya itu 75, jadi paling kecil ya nilainya harus 75 gitu. Saya mau biar UAN 2 minggu yang akan datang diberi kelancaran, kemudahan, dan soal-soal yang ada di tryout hari ini ada sebagian yang keluar dari UAN. Dengan diadakannya tryout terakhir ini, siswa, guru, dan kepala sekolah berharap agar sukses dalam proses ujian nasional nanti. Tim Liputan mengabarkan. Anda bingung mau makan di mana siang ini? Atau Anda sudah bosan dengan makan siang Anda yang itu-itu saja? Felix Noodle adalah salah satu alternatif makan siang terbaru Anda yang menawarkan berbagai macam mie dengan cita rasa yang berbeda. Berikut liputannya. Sekarang lagi saatnya jam makan siang nih. Saya lagi berada di sebuah tempat makan di wilayah Meruya, tepatnya di Jalan Haji Kasam. Sekarang saya udah nggak sabar nih. Ayo kita masuk. Felix Noodle. Anda pecinta mie? Felix Noodle akan menjadi rekomendasi tempat makan terbaru Anda. Felix Noodle menawarkan berbagai macam mie yang memiliki cita rasa berbeda dengan mie lainnya. Mas, sebelum saya mesen, boleh tau nggak Felix Noodle itu apa? Oh iya, bacanya bukan Felix Noodle, tapi Felix Noodle. Oh, no. Itu berasal dari bahasa Latin. Felix itu artinya bahagia, dan noodle itu artinya mie. Jadi maksudnya mie bahagia. Oh, jadi Felix Noodle. Iya, itu sesuai dengan visi kami. Apa? Boleh tahu? Visinya itu berbagi kebahagiaan kepada sesama dengan kekayaan yang berlimpah. Oh. Di sini ada mie hitam. Mie hitam itu apa, Mas? Mie hitam, dia dari tinta cumi kan. Oh. Salah satu mie unggulannya adalah mie original dengan berpaduan dengan bakso dan pangsit rebus. Saya mau pesan mie ori aja, plus baksonya ya. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, yaitu sekitar Rp5.000 sampai Rp13.000 saja. Ininya tuh enak banget, teksturnya tuh kenyal, lembut, pokoknya mantep, mesti coba, jamin, puas. Akhirnya saya kenyang juga. Nah, pemirsa, hanya dengan uang sekitar Rp6.000 hingga Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati nikmatnya rasa mie ayam Felix Noodle ini. Ya, rasa paten, harga keren. Saya Melina Kartika Dewi dari Orange Media, Jakarta melaporkan. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Ratna Sartika, salam Best TV.